Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan penerapan hukum Bernoulli bagian kedua. Sebelumnya materi sebelumnya itu membahas tentang penerapan hukum Bernoulli pada tangki bocor dan gaya angkat pesawat. Hari ini penerapan hukum Bernoulli itu pada penturometer. Penturometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair dalam pipa. Jadi bentuknya seperti ini, tabung mendatar, terus ada pipa mendatar, terus ada tabung ke atas, di mana pipa ini ada yang berukuran besar dan ada yang kecil. Nah, untuk menentukan berapa besar laju aliran zat cair dalam pipa, kita kembali menggunakan persamaan Bernoulli. P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat dan seterusnya. Selanjutnya kita turunkan persamaan ini. Cairan yang akan diukur kelajuannya mengalir pada titik-titik yang sama, maka H1 itu sama dengan H2. Jadi misalkan ini ada titik 1 terus ada titik 2, berarti dia berada pada ketinggian yang sama. Makanya persamaan Bernoulli menjadi P1 dikurang P2 sama dengan 1/2 rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, karena hanya sudah hilang. Terus kita lanjutkan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2, maka kalau V2 yang kita cari berarti A1 per A2 dikali V1. Nah, sekarang persamaan yang ini kita ganti V2 nya dengan A1 per A2 kali V1. Makanya menjadi seperti di bawah. Ini ditulis kembali V1 dikurang P2 1/2 rho tetap. V2 nya diganti dengan ini A1 per A2 kuadrat karena pangkat 2 V2 nya. V1 nya juga dipangkat 2 dikurang ini V1. Kita keluarkan V1 nya ke depan, berarti yang ini hilang V1 karena kalau dikali ke dalam akan seperti ini. Terus ini V1 juga keluar, berarti tinggal 1 di sini. Selanjutnya, pada gambar selisih ketinggian air dalam tabung adalah H. Pada tabung ini ada beda ketinggian air, yaitu H. Artinya selisih P1 dan P2 adalah tekanan hidrostatik. Ya. Makanya P1 dikurang P2 itu adalah rho GH, karena ada perbedaan ketinggian, berarti itu adalah tekanan hidrostatik. Terus kalau misalkan ini persamaan B, tadi ini persamaan A, sekarang kita masukkan nilai B ke A, yaitu P1 dikurang P2 sama dengan rho GH. Jadi kita ganti ini P1 dikurang P2 menjadi rho GH. Jadi kita bisa tulis rho GH sama dengan 1/2 rho V1 kuadrat dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Sekarang selanjutnya rho dengan rho hilang ini. Jadi tinggal GH. Di sini rho nya hilang. Terus 2-nya dikali ke sini maka didapatkan 2 GH. Kalau V1 yang mau dicari berarti 2 GH dibagi A1 per A2 pangkat 2 dikurang 1. Pangkatnya dihilangkan, maka ruas yang lain kita akarkan. Jadi V1 itu sama dengan akar dari 2 GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Ya, itulah penurunan rumus dari venturometer. Penurunan rumus Bernoulli untuk venturometer. Jadi ini persamaannya untuk mencari kecepatan besar laju aliran pada pipa besar. Ya, dengan keterangannya masing-masing. Contoh soal, untuk mengukur kecepatan aliran air pada sebuah pipa horizontal digunakan alat seperti diperlihatkan gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 5, berarti A1 itu 5 cm. Luas penampang pipa kecil A2 3 cm. Perbedaan ketinggian air pada dua pipa vertikal 20 cm kita jadikan meter 0,2. Masukkan ke rumus, langsung saja akar dari 2 GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Ini A nya saya tidak ganti menjadi meter karena
akan hilang di sini. Mau diganti maupun tidak akan sama. Di sini di atas sentimeter, di bawah juga sentimeter, maka hilang satuannya. Akan sama, mau diubah ke meter maupun tidak sama. 2G10 hanya 0,2. Kalau H tetap harus diganti karena tidak bisa dihilangkan yang lain, dan gravitasi di sini dalam meter. Jadi hanya harus diubah menjadi meter. 5/3 pangkat 2 dikurang 1. Ini 2 kali 10 kali 0,2 dapat 4. Kita pangkatkan dulu ini. 5 dikali 5 25, 9 dikali 3 dikali 3 9. Dikurang 1, saya langsung jadikan pecahan supaya lebih mudah dihitung. Menjadi 9/9. 4 tetap di atas. 25 dikurang 9 16, penyebutnya tetap 9. Langsung kita tarik akar saja. Akarnya 4 2, akarnya 16 4, akarnya 9 3. Berarti ini kan 3 bisa dikali ke atas. Menjadi 2 dikali 3 6/4. 6 bagi 4 1,5 meter per sekon. Penerapan selanjutnya adalah tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Tadi itu pentometer untuk mengukur laju zat cair. Kalau ini untuk mengukur laju zat gas atau udara. Tabung pitot ini biasa digunakan dipasang pada pesawat untuk mengukur berapa kelajuan udara, sekaligus untuk menghitung berapa kecepatan pesawat. Skema gambarnya ada 2, tapi prinsip kerjanya sama. Ini ada bentuk pipa mendatar, terus ada tabung U yang dihubungkan. Sekarang untuk menentukan besar laju aliran suatu gas, maka persamaan Bernoulli kembali yang digunakan. P1 ditambah 1/2 rho P1 dan seterusnya. Terus selanjutnya, karena ini adalah pipa mendatar, berarti sekali lagi ketinggiannya juga sama, karena pada bidang datar. Ini laju aliran yang mau diukur itu berada pada titik-titik yang sama, maka 1 sama dengan H2. Maka persamaannya bisa menjadi seperti ini karena H1 dengan H2 sama. Terus selanjutnya, gas di bagian pipa 2 tidak dapat mengalir karena tertahan ujung pipa. Oke, di sini ada jadi prinsip kerjanya ada aliran udara yang masuk ke pipa, terus yang sampai di sini itu tertahan karena masuk ke sini ke tabung ini. Jadi aliran yang ada di sini itu tidak bisa dikatakan tidak ada, makanya V2-nya sama dengan 0. Nah, kalau P2-nya sama dengan 0, berarti ini lagi kembali dihilangkan. Jadi tinggal P1 dikurang P2 sama dengan 1/2 rho V1 kuadrat. Jadi prinsip kerja dari tabung pitot ini ada aliran masuk ke sini, aliran udara masuk, terus masuk ke sini, sehingga yang semula raksa ini memiliki tinggi yang sama itu berubah menjadi seperti ini, ada perbedaan ketinggian. Nah, disitulah bisa menentukan berapa besar laju udara. Sekarang kita lanjut ke sini. Terus untuk selisih tekanan P1 dikurang P2 kembali lagi adalah tekanan hidrostatik, karena ada perbedaan ketinggian, jadi berarti itu adalah tekanan hidrostatik, yaitu rho GH. Maka P1 dikurang P2 itu adalah rho GH diganti ini, dan rho-nya di sini adalah rho-nya raksa, yaitu rho aksen. Ya, rho aksen dikali G dikali H ini tetap 1/2 rho dikali P1 kuadrat. Lanjut, kita sederhanakan 2-nya ke sini, P1 kuadrat sama dengan 2 rho aksen dikali G dikali H per rho. Ya, rho yang tanpa aksen itu berarti rho udara. Kalau yang ada aksennya rho-nya raksa. Maka selanjutnya P1 adalah akar dari, karena ini pangkat 2 berarti kalau dihilangkan pangkatnya berarti diakarkan. Akar dari 2 kali rho aksen dikali G dikali H per rho.
Saya kira bisa dipahami. Ya, jadi secara umum untuk mencari kecepatan aliran udara di dalam tabung pitot adalah V sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho. Rho aksen itu massa jenis zat cair dalam manometer. Jadi perlu ditahu bahwa nama lain daripada tabung yang vertikal ini adalah manometer. Ini namanya manometer. Ya, aplikasi pentometer dan tabung pitot dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pentometer bisa dipakai untuk menghitung laju aliran air, dipertimbangkan sebagai penghitung laju alir minyak, pengukur laju aliran darah, semua yang berbentuk zat cair, karburator mobil. Terus pada tabung pitot untuk mengukur kecepatan gerak boot, perahu dan seterusnya, mengukur kecepatan udara di pesawat, menentukan kecepatan angin di dalam terowongan. Itu adalah beberapa aplikasi pentometer dan tabung pitot dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal untuk tabung pitot. Sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara. Pipa U dihubungkan pada lengan tabung dan diisi dengan cairan yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Massa jenis udara berarti rho 1 kg per meter kubik. Massa jenis raksa 800 kg per meter kubik. Perbedaan level cairan pada tabung U adalah H 25 cm. H 25 cm kita jadikan meter, 0,25 meter, gravitasi 10. Tinggal masukkan saja rumus. P sama dengan akar 2 rho aksen kali G dikali H per rho. 2 dikali 800 kali 10 kali 0,25 per 1. Rho-nya kan 1. Ya. Ini 800, ini 0 dengan ini habis. Karena ada 2 angka di belakang koma dan ada yang ratusan, berarti bisa dicoret habis. Jadi 2 kali 8 adalah 16, terus 25 nya tadi itu sudah dikali 100 menjadi 25. Jadi 16 dikali 10 dikali 25. Bisa, terserah mau caranya. 16 kali 25 400 per 10. Akarnya 420, akar 10 belum bisa ditarik, jadi tetap saja di dalam. Jadi hasilnya adalah V sama dengan 20 akar 10 meter per sekon. Terus penerapan selanjutnya itu ada pada alat penyemprot nyamuk dan parfum. Jadi prinsip kerjanya sama, seperti hukum Bernoulli, bahwa pada kecepatan yang besar memiliki tekanan yang kecil, sebaliknya pada kecepatan yang kecil memiliki tekanan yang besar. Ya, prinsip kerja daripada penyemprot nyamuk misalnya, jika penghisap ditekan udara keluar dengan cepat dari lubang pipa kecil yang ada di ujung A. Jadi ini ditekan sehingga kecepatannya menjadi cepat. Kalau kecepatannya menjadi cepat berarti tekanannya menjadi kecil. Kalau tekanan menjadi kecil di bagian atas, maka berarti yang ada di bagian bawah itu menjadi besar. Kalau tekanan menjadi besar, berarti dia gaya angkatnya menjadi besar. Maka itulah sehingga cairan yang ada di bawah sini itu bisa terangkat ke atas. Begitu pada parfum, sama dengan prinsip pada alat penyemprot nyamuk. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Itulah beberapa aplikasi atau penerapan hukum Bernoulli untuk pentometer, tabung pitot, alat penyemprot nyamuk dan parfum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.